Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Pak Lurah Tanjung Pasir. Alhamdulillah, bersama kita hormati Ketua RT 25 Perumahan Perkata Simpang Luhur RT 25, orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, hadirin wal hadirat jamaah musalla al-ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa kita sudah masuk 12 Rajab. Perputaran waktu secara hijriah singkat dan sangat cepat. 12 Rajab 1444 Hijriah. Kalau nak melatih diri kita untuk membiasakan kita sebelum Ramadan masuk, latihkanlah kita di saat bulan Rajab. Walaupun bulan-bulan sebelumnya kita masih banyak yang lalai dalam segala ibadah kita, kehidupan kita, selagi bulannya Allah dan Rajab ini, latihlah mulai saat ini. Seperti apa? Kalau kita jarang dan berat melangkahkan kaki kita ke masjid dan ke musala, mulai saat inilah kita membiasakan dan melatihkan diri kita untuk melangkahkan kaki ke masjid dan ke musala. Kita bahas sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan tazula qadma 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in hiswari. Lan tazula qadma 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in hiswari. Dua telapak kaki kita ini pada hari kiamat nanti tak akan pernah tergeser sampai dimintakan pertanggungjawaban kepada Allah tentang 4 persoalan, 4 hal. Nanti di yaumul qiyamah nanti telapak kaki, 2 telapak kaki gitu ini tak akan pernah tergeser nanti sebelum ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Arba'in hiswari. Ada 4 pertanyaan, ada 4 persoalan yang akan ditanya. Jadi mentaklah di situ, tegaklah kita di situ. Tak akan pernah tergeser. Tapi kalau lewat dari 4 pertanyaan dan persoalan ini, baru kemana arah badan ini? Apakah diperjalankan ke arah menuju surganya Allah, atau diperjalannya masuknya suatu ke nerakanya Allah? Jadi masih letak tegak deh, tak akan tergeser, tak langkah telapak kaki itu. Apa yang pertama? An umrihi fima afnahu. Yang diminta pertanggungjawaban kita itu mengenai umur. Usia kita ini kemana selama umur dan usia kita ini kita habiskan. Itu yang ditanyakan pertama kali. An umrihi fima afnahu. Umur kita yang selama ini kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah
kemana umur ini dihabiskan? Apakah sisa umur itu banyak dialami untuk masuk ke masjid dan musala, atau umur itu banyak mengarahkan kepada kemaksiatan? Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang umur. Kalau umur itu dekat lagi dengan ajal, kita ini semuanya kan dipanggil oleh Allah. Kalau umur kita mengintrospeksikan umur kita Bang Muyadi, masuk saya sekarang ini umur 50 umur tahun 50 tahun umur ini, kira-kira umur 50 tahun itu kemana selama ini saya habiskan? Apakah banyak kemaksiatan, apa banyak kebaikan, apakah banyak ke positif, apakah banyak ke negatif, semua itu diminta pertanggungjawaban. Kalau umur itu sudah dipertanggungjawabkan, di suatu saat yang namanya ajal itu dekat. Ajal itu sangat dekat sekali dengan kita. Kalau umur kita itu banyak lalai terhadap usia dan umur kita, malaikat itu tak pernah lalai terhadap diri kita. Selalu mengawasi kehidupan kita. Datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai malaikat maut, kenapa setiap ajal itu tak dikasih tahu sebelum ajal itu datang? Nabi Yakub alaihissalam bertanya kepada malaikat maut. Siapa malaikat maut itu, Pak? Malaikat Israel. Wahai malaikat maut, kenapa kalau sebelum maut ini datang tak dikasih tahu dulu, wahai si fulan, besok engkau akan aku cabutkan nyawanya? Kenapa tak dikasih tahu? Kata malaikat maut itu, wahai Nabi Yakub, siapa bilang tidak aku sampaikan itu? Sudah aku kasih tahu kepada manusia, sudah aku kasih tahu kepada orang yang punya nyawa. Apa bentuk kalau memang sudah dikasih tahu, kalau betul-betul itu sudah dikasih tahu, apa bentuknya? Bentuknya pertama tentang umur. Rambut dulu itu hitam, sekarang putih. Itu adalah merupakan suatu pemberitahuan. Itu bentuk pemberitahuan, wahai Nabi Yakub, itu sedikit daripada bentuk dari pemberitahuanku. Kalau rambutlah putih, itu tandanya lah tua, katanya. Lalu apa lagi? Pendengaran. Kalau dulu waktu masih muda, wahai Pak Susilo, dekat baik kita manggil itu langsung aja. Yo, kenapa? Kencang pendengaran ini. Tapi kalau sekarang dipanggil Pak Silo, dak juga, Pak Silo, dak juga, lah ditepuk, baru tahu. Itu apa? Tanda juga itu diingatkan. Berarti umur sudah tua. Betul. Gigi misalnya, dulu itu keras, botol yang teh botol itu gigitnya buka. Kalau buat gigi bapak ini, teh botol itu bisa dibuka, orang biasa buka dengan apa? Dengan pintu, dengan gigi dia. Lepas. Coba sekarang ini, gigi lepas kalau gigi itu, coba cokel itu botol teh botol itu dengan gigi. Atau apa? Tak bisa lagi makan roti-roti. Itulah dulu kopi susu itu kopi susu. Kalau roti itu dicelup kita supaya duduk di basuh. Tanda apa? Itu pemberitahuan kata malaikat maut. Oh, baru Nabi ayat itu sadar. Bukan berarti malaikat maut itu tidak kasih tahu kepada orang yang apabila akan dicabutkan ajal. Rupanya sudah dikasih tahu, wahai Nabi Yakub. Tanda-tanda pemberitahuan itu yang tadi itu adalah umur. Kemana umur itu kita habiskan? Itu yang pertama. Dilanjutkan dengan hadis Rasulullah.
Wa an sababihi fima ablahu, kata Rasulullah. Masa muda pernah diberikan umur masa muda, di mana pula umur masa muda itu dihabiskan. Nanti kita ini tua, nanti kita akan melewati. Muda jelas sudah kita lewati. Nanti ditanya an sababihi fima ablahu, waktu muda dulu kemana dihabiskan waktu muda. Ada serajo namanya Malik bin Dinar. Malik itu raja, dinar itu uang. Dia raja, dia punya uang banyak. Namanya Malik bin Dinar. Kalau nak buat nama kaki kasih nama Malik bin Dinar. Dia raja, dia banyak duit. Pak Silo kalau ada anak lagi nanti buat itu Raja bin Dinar, Malik bin Dinar. Jadi apa? Raja bin Dinar ini anggap kita dia pengusaha, dia seorang selebritis lah, kita bilang begitulah. Punya duit banyak, dia punya pengusaha, dia punya orang kaya, dia kaya. Di suatu saat dia punya rumah besar betul, pengawalnya banyak, jaga pintu pagar itu banyak. Dia buat acara itu semewah-mewah mungkin dia punya. Kenapa? Dia punya harta, dia punya kekuasaan, dia seorang selebriti. Dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dia punya pangkat, dia punya apapun, semuanya dengan penuh kemewahan. Di suatu ketika ada datang bapak-bapak seorang pengemis ke pintu rumah yang besar itu. Tidak boleh dia masuk. Sampai di pintu itu ditahan sama pengawal pintu itu, satpam, itu anak ke satpam. Pak pengemis, kenapa kamu ke sini? Saya orang nanya katanya, apakah betul ini rumahnya Malik bin Dinar? Betul katanya. Apa kata si pengemis tadi kepada yang jaga pintu rumahnya Malik bin Dinar? Apakah Malik bin Dinar ini seorang hamba yang merdeka atau seorang hamba sahaya? Merdeka atau hamba sahaya? Apa kata satpam itu? Tentulah bos kami ini adalah orang yang merdeka. Kalau tidak dia ini merdeka, tak mungkin dia punya rumah sebesar ini. Kalau dia tidak merdeka, tak mungkin dia punya membuatkan suatu kegiatan acara sebesar dan semewah ini. Kalau tidak dia merdeka, tak mungkin dia punya kekayaan yang luar biasa. Kalau dia tidak merdeka, tak mungkin dia dikatakan orang seorang raja dan balik. Apa kata pengemis itu? Wahai pemuda yang jaga pintu rumah ini, katakan kepada si Malik bin Ibrahim bin Dinar tadi, kalau betul dia itu seorang hamba yang merdeka, wajar dia membuatkan suatu kegiatan yang sangat mewah. Tapi kalau dia itu seorang hamba Allah, tak mungkin dia akan berbuat sebesar dan seperti ini. Katakan kepada Malik bin Dinar, baiklah, rupanya satpam tadi sudah acara itu malam-malam menghadap sama Malik bin Dinar. Wahai Malik bin Dinar, waktu kita buat acara yang mewah itu datang si pengemis tua itu, lalu dia katakan, Pak, apa itu Malik bin Dinar ini adalah orang yang merdeka atau hamba saya, hamba Allah? Kalau betul berhamba Allah, tidak mungkin punya kemewahan seperti ini. Di saat malam itulah Malik bin Dinar itu bermimpi bahwa dia dilaknatkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, dan dia sadar bahwa sesungguhnya dia itu dihajar di api neraka itu di saat mimpinya. Keesokan harinya baru dia menyadari, dan dia menjadi seorang yang sufi yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, dan dikatakan seorang Malik bin Dinar tadi setelah ada pesan dari seorang pengemis. Nah, itu masa muda, waktu di mana kita habiskan waktu muda itu. Jadi selagi masa muda, manfaatkanlah usia dan masa muda itu. Kalau masa muda juga milih-milih juga makan, ajar-ajarlah makan.
makan. Apalagi lah tua. Tidak makan ujung-ujungnya. Makan banyak salah, makan dikit salah. Akhirnya apa? Tidak makan-makan. Nah, masa muda itu selagi masih itu enak, makan. Jangan ditahan-tahan. Ke diri sendiri dia pelik. Coba diri sendiri dia pelik. Kita suka buah mangga, tapi tidak mau duit banyak. Tapi kalau ada orang kasih mangga, ambil. Nah ini juga salah. Diri pelit kepada diri sendiri. Kalau ke diri sendiri dia pelit, apalagi ke anak istri. Kalau ke anak istri juga pelit, apalagi ke orang lain. Nah, masa muda itu, selagi bawan itu ada depan itu, hajar lawan-lawan itu Pak Chandra. Selagi ada bawan itu, Pak Lukman, hajarkan itu bawan itu. Itu Gunono dikasih Pak Su itu bawan. Besok kalau dah habis itu bawan, dah mau lagi dia kasih. Kenapa? Dikasih tidak dimakan. Kemarin tak ada sama sekali makanan. Baru cengar-cengar gigi-gigi jari gitu. Nah, makan ada ganti. Yang ada kopi sama lontong. Nah, sekarang ada makanan. Diperbiain ke depan itu makan makan sambil lagi roti awan itu kan dibiarin itu gunanya amat belakang dikatik sama sekali itu susah nak nyuruh. Nah jadi selagi masih muda bisa kita makan selagi apa nanti umur dan usia tapi lagi masih muda itulah kita mempersiapkan untuk masa tua. Jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.